Shalom saudara, tetap optimis di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kuasa doa. Ini penting sekali untuk menjadi satu referensi bagi kita, supaya ketika kita berdoa itu ada kuasa. Nah, saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami tahu banyak orang yang jenuh, malas untuk berdoa. Karena mereka adalah orang yang tidak bergaul erat dengan Engkau, Tuhan. Tapi bagi mereka yang bergaul erat dengan Engkau, mereka tidak akan pernah berhenti untuk tidak berbicara pada Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau kembali untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pengingat akan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi begini saudara, doa itu kan bukan ungkapan yang sifatnya simbolik, tidak. Doa itu tidak perlu dihafal sebenarnya. Karena doa itu mengalir dari hati kita yang paling dalam, saudara. Nah, kalau ketika kita memiliki roh Allah, maka roh Allah yang ada dalam dari kita itu yang berbicara. Yang mengalahkan setiap ego kita, logika kita, sehingga roh itu yang berbicara. Sehingga sering sekali apa yang kita katakan itu, yang tidak pernah kita pikirkan itu terucap, saudara. Di dalam doa-doa kita. Karena Allah itu yang bekerja dalam hidup kita. Nah, ketika kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu kepada Allah, maka tadi firman Tuhan, bahkan ketika kita berdoa, tapi Tuhan malah menjawab doa kita melampaui dari apa yang engkau doakan. Tadi kalimatnya jelas. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya, sekecil apapun, sebesar apapun yang kita doakan, bahkan Allah mampu untuk menjawab itu melampauinya, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, doa dimulai dengan ucapan syukur. Tentunya harus ada pengakuan dosa. Maka disertai dengan ucapan syukur. Stop untuk meminta, walaupun memang firman Tuhan berkata, ketok pintu dibuka, minta kamu akan diberikan. Ya, itu benar. Tetapi dalam doamu tidak selamanya harus meminta. Tapi doa dimulai dengan pengakuan dosa, ucapan syukur, memuji Dia, menyembah Dia. Nah, ketika engkau memuji dan menyembah Dia, saya yakin dan percaya, apa yang kau butuhkan, Tuhan akan menjawab melampaui dari apa yang ada dalam hatimu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, kalau kita contoh memuji orang tua kita respect sama dia, kita tidak berlaku kasar sama dia, ingat baik-baik. Kita tidak pernah minta sama dia, tapi dia akan berikan. Kan dia tahu bahwa anakku ini ada orang baik. Begitu juga Allah, bahkan Allah lebih daripada itu. Doamu pasti punya kuasa. Hari ini kita tahu tentang arti doa itu dan bagaimana kita berdoa. Saya yakin dan percaya setiap doamu pasti akan dijawab Tuhan melampaui dari apa yang kau pikirkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu lewat firman-Mu. Kami belajar Tuhan bahwa ketika kami mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau, Engkau mampu menjawab semuanya melampaui dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis saudara. Jaga kesehatanmu. Dan ingat selalu, walaupun Tuhan tidak terlihat, Dia tetap ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.